Akhirnya kelar kuliah, nggak dibully senior lagi. Yes. Itulah yang kita pikirkan saat belum masuk kerja. Namun setelah masuk kerja, kok malah makin parah ya? Biasanya kasus bullying di dunia kerja melibatkan 3 unsur ini. Yang pertama, pelecehan seksual. Yang kedua, dipukul beramai-ramai. Yang ketiga, kesenjangan power antar pegawai. Contoh kasus nyatanya sudah sering terjadi di Indonesia. Bahkan kalau di total sudah 2.389 kasus per tahun 2020 kemarin, dilansir dari Komnas Perempuan. Salah satu yang paling keji adalah kasus pelecehan dan perundungan di KPI yang dialami karyawan bernama MS. Mulai dari disuruh membeli makan di tahun 2011 untuk rekan-rekannya, hingga ditelanjangi dan dicoret bagian alat vitalnya pada tahun 2015. Akibatnya, MS jadi sering bolak-balik rumah sakit karena stres. Dan ia mengaku tidak berharga sebagai manusia, sebagai pria, dan kepala rumah tangga. Bahkan, setelah pemeriksaan psikologis ke-6, trauma yang ia alami masih sering muncul. Nah, terus kenapa sih ini semua bisa terjadi? Kalau dikutip dari jurnal Bullying in Workplace, jurnal karya Munro dan Phillips, biasanya ini terjadi karena budaya senioritas yang dicetuskan oleh mereka yang berani merintahin juniornya tanpa mau ngajarin. Sampai-sampai kalau junior nggak bisa perform dengan baik di awal kerja, langsung dimarahin habis-habisan. Akhirnya juniornya bingung kapan harus marah kalau diperlakukan tidak adil. Dan pada akhirnya hilang motivasi buat bekerja. Supaya bully di dunia kerja ini bisa berkurang, kantor perlu pemimpin yang mau langsung turun tangan sebagai coach atau mentor. Supaya karyawan bisa tetap merasa diperhatikan walaupun tekanan di dunia kerja semakin tinggi. Jika karyawan lebih merasa diperhatikan, maka potensi konflik di kantor bisa berkurang dan kepemimpinan kantor berjalan lebih efektif. Sehingga pada akhirnya banyak karyawan kantor yang lebih evaluatif terhadap dirinya sendiri dan fokus belajar buat ngembangin dirinya. Dan pada akhirnya, karyawan kantor yang pernah dibully bisa speak up. Kalau menurut kalian, apa yang harus dilakukan supaya bullying di kantor bisa berkurang? Yuk ngobrol di komen. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian yang lain dan subscribe channel kita supaya kalian tidak ketinggalan video-video kita yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton.